baik, perkenalkan nama saya Ali Hufron, mahasiswa LPTK Win Sunan Ampel Surabaya, mengikuti PPG BED ketiga dengan nomor NIM 0621082541 yang melaksanakan uji kinerja atau UKIN di SDN Kemangseng 2, Kecamatan Balogendo, Kabupaten Sidoarjo pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum dimulai, sebelumnya saya absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada? Oh ya, siapa? Itu ya? Oh ya, Zaskia. Kenapa sakit ya? Ya, karena untuk sebelum kita mulai pembelajaran, tadi sudah saya buka. Coba untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, itu doa, ayo. Ayo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa hlul 'uqdatam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Sila. Sepertinya yang kedua adalah ketua ya. Itu harus berani karena ditunjuk ya. Ya. Baik anak, untuk pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu tentang surat Al-Alaq. Dulu masih ingat kelas 2, yaitu membahas surat apa? Ayo. Kelas 2 dulu, ayo. Bukan, surat An-Nas. Ada yang hafal? Ayo coba kita sama-sama ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dulu kelas 2, sekarang kalian sudah kelas 3, jadi beda lagi yang dibahas, yaitu surat Al-Alaq. Ada yang sudah tahu surat Al-Alaq apa? Ya, Iqra. Ada yang menjawab Iqra. Berapa ayat? Ada yang tahu berapa ayat? Ya, 19. Jadi surat Al-Alaq ini adalah berjumlah 19 ayat. Ya, dalam bab ini nanti ada 2, surat Al-Alaq sama bacaan Qalqalah itu ya. Jadi nanti apa saja sih yang dibahas dalam surat Al-Alaq? Terus nanti dibahas hukum Qalqalah. Ya, dulu sudah kelas 2 belum ya? Kelas 2 belum ya? Ya, nanti kita bahas sama-sama ini ya. Jadi surat Al-Alaq ini nanti kamu disuruh materinya yang pertama bisa menulis, terus membaca, menghafal, yang terakhir memahami pesan pokok surat Al-Alaq. Ya, nanti sama-sama. Ini nanti saya tampilkan ini materinya sebentar ya. Ya, anak-anak, coba sekarang kita masuk ini yaitu pembelajaran. Coba disimak dulu dan sambil saya jelaskan di depan. Jadi bab ke-1 ini membahas surat Al-Alaq. Begini ada 2 ya, surat Al-Alaq sama hukum bacaan Qalqalah. Nah, ini sudah saya sambil dilihat di papan. Tahukah kamu surat Al-Alaq? Surat Al-Alaq adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah dari malaikat Jibril kepada siapa? Nabi Muhammad. Nah, itu berupa surat Al
Saya ulangi, jadi surat ini ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Tahu ya? Jadi malaikat Jibril adalah tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Kebetulan Nabi Muhammad adalah nabi kita yang terakhir, yaitu penyampai risalah berupa wahyu Al-Qur'an. Untuk memahami lebih lanjut tentang isi surat tersebut, yuk pelajari materi selanjutnya ini tersedia. Ayo coba dilihat. Saya bacakan ya. Surat Al-Alaq merupakan golongan surat Makkiyah. Kenapa Makkiyah? Karena diturunkan di kota Makkah. Yang Al-Quran itu ada dua nama. Kalau nggak Makkiyah atau Madani, kalau diturunkan di kota Madinah, maka disebut surat Madaniyah. Kalau diturunkan di kota Mekah, maka disebut surat Makkiyah. Jadi surat ini diturunkan di Mekah sebelum Rasul hijrah. Hijrah itu apa? Berpindah. Tujuannya untuk berdakwah. Jadi surat Al-Alaq memiliki arti apa di situ? Segumpal darah. Ya betul, segumpal darah. Terdiri atas 19 ayat. Tapi materi kelas 3 ini yang dibahas cuma 5. Karena panjang tidak dibahas semua, nggak selesai. Mau 5 ayat ini aja, kalau dijelaskan mungkin 2 jam 3 jam bisa ya. Ya, jadi saya ulangi yang dibahas ini 5 ayat. Turunnya surat Al-Alaq menjadi dasar peringatan nuzul Quran pada setiap tahunnya, yaitu diperingati pada bulan Ramadan. Jadi ketika itu singkat cerita, ketika itu Nabi Muhammad diturunkan wahyu kepada Jibril, didatangi langsung, kondisinya sangat takut, berdek, terus pulang minta selimuti istrinya yang bernama siapa? Nah itu pulang karena takut, terus bilang pada istrinya, wah istriku saya tadi didatangi malaikat Jibril, terus minta diselimuti, takut. Nah karena gini, terus datang lagi ya, apa datang lagi malaikat Jibril hari kedua, Iqra artinya bacalah itu. Selanjutnya coba kita membaca surat Al-Alaq sama-sama. Nanti saya dulu terus ditirukan. Saya dulu ya per ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo sama-sama. Pakai keras. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayo. Khalaqal insana min 'alaq. Ayo. Ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Ayat kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, apa masih belajar. Jadi itu tadi bacaan surat Al-Alaq. Yang pertama kalian harus bisa membaca, nanti menulis, menghafal, terus memahami surat Al-Alaq. Ya, selanjutnya. Nah, tadi membaca sudah, ada yang berani membaca maju? Ayo, ada yang berani ada? Belum ada berani, ayo yang berani, ayo. Nanti saya bantu. Ayo siapa yang berani? Coba sama, sama nggak apa-apa, membaca. Elmira, surat Al-Alaq, ayo, kan apa? Ayo. Nanti saya bantu, ayo. Iya, ayo. Ya, ya, beri aplaus untuk Mas Haikal, ya nggak apa-apa. Saya sudah melihat kalau saya ya.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal ladzi khalaq. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, nggak apa-apa. Ya, kasih aplaus dulu untuk Mas Haikal. Ini tadi membaca, masih agak kesulitan. Saya yakin kalian ini bisa ya. Mungkin kalian malu, isim, ya. Contohnya seperti sampai miram yang lainnya juga bisa ya. Insya Allah bisa semua. Mungkin kalian nggak terbiasa untuk maju. Nanti kita buat tugas kelompok ya. Nanti setiap kelompok nanti mempresentasikan ya. Nanti apa sama-sama nanti ya. Ya itu tadi membaca untuk Haikal sudah bagus tapi agak kesulitan tadi. Ya untuk selanjutnya, jadi ini selanjutnya membahas pesan pokok surat Al-Alaq. Coba dilihat di depan sambil saya jelaskan. Yang pertama, surat ini memberi perintah kepada manusia untuk rajin membaca. Apa? Rajin membaca atau belajar. Sebab membaca merupakan salah satu cara mendapat ilmu. Kalau kamu sudah malas membaca, gak gelem sinau ya lama-lama nanti kamu ketinggalan sama temannya. Contoh di kelas ini mungkin ada salah satu temanmu yang masih kesulitan membaca, ya masih ada yang belum lancar. Makanya jangan bosan-bosan untuk terus membaca. Yang kedua, ini pesan pokok ya yang dibahas dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dari segumpal. Apa maksudnya? Ya, jadi manusia ini kecuali Nabi Adam dulu diciptakan dari tanah liat. Nah, karena ada ceritanya Nabi Adam itu manusia pertama yang diciptakan Allah dari tanah liat. Untuk kita ini dijelaskan dalam surat Al-Alaq, jadi manusia itu diciptakan dari segumpal darah melalui proses ibumu yang melahirkan. Awalnya 1 bulan masih berupa cairan itu, ternyata 2 bulan berupa segumpal darah, sampai 3 bulan, 4 bulan baru 4 bulan itu baru ditiupkan roh. Mungkin kalian pernah melihat orang hamil atau wanita hamil yang sudah umur 4 bulan, biasanya itu perutnya bergerak-gerak ya. Itu tandanya sudah ada nyawanya ya. Saya ulangi, jadi umur 4 bulan istri atau wanita yang hamil itu sudah ditiupkan ruh. Kau pernah lihat ya, mbak atau ibu atau saudara yang hamil terus umur sudah besar bergerak-gerak, itu tandanya sudah ada ruhnya, sudah hidup. Ini ya dari segumpal darah. Nah, yang ketiga, Allah melarang manusia untuk bersikap sombong. Semua manusia adalah sama, yaitu makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga, jadi kita dilarang sombong. Jangan mentang-mentang kalian kaya terus kamu meremehkan temanmu. Jangan mentang-mentang kamu merasa ganteng akhirnya merasa sok. Aku sugih, terus akhirnya kamu meremehkan temanmu. Yalah, kamu gak punya wis, nah akhirnya gak boleh sombong. Jadi manusia tidak boleh sombong. Meskipun kamu kaya, pinter, kuat, jangan lupa semua itu adalah titipan dari Allah. Gak boleh sombong. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah mengajarkan ilmu kepada manusia melalui pena atau tulisan. Allah memberi kemampuan kepada manusia untuk menulis ilmu dengan pena agar ilmu tidak hilang. Jadi alama bil kolam, nah itu. Jadi kita diberitahu oleh Allah dengan cara menulis kolam. Kolam itu pena. Kolam bukan kolam renang, bukan. Ini kolam bahasa Arab. Kolam mim, artinya Jadi sudah sejak zaman dulu, zamannya Nabi Muhammad,
pulpen itu sudah ada. Kalau zaman dulu itu Nabi Muhammad atau zamannya Utsman bin Affan atau zaman sahabat, kalau ingin tidak lupa ditulis di pelepah kurma. Kalau zaman dulu pelepah kurma tahu ya. Kalau zaman sekarang itu tahu pohonnya apa namanya, kelapa, seperti itu pelepah. Zaman dulu nggak ada tinta, nggak ada pensil zaman dulu. Ditulis di pelepah kurma. Tujuannya apa? Ini tadi untuk biar tidak hilang. Karena manusia ini gampang lupa ya, ditulis kok lali. Makanya sampai sekarang kolam atau pulpen ini berfungsi dengan bagus, baik, yaitu untuk mencatat materi, menulis pelajaran supaya tidak gampang tidak gampang lupa ya. Saya kalau pertama kita bahas sama-sama pengertian hukum bacaan kol-kola. Secara bahasa kol-kola artinya apa di situ? Pantulan, betul. Menurut istilah kol-kola adalah bunyi pantulan yang terjadi pada salah satu huruf kol-kola, baik ketika mati sukun atau matinya karena wakof. Nah, itu disebut bacaan kol-kola. Saya ulangi, matinya karena sukun atau karena wakof. Tahu wakof ya? Wakof itu biasanya huruf kecil di akhir kalimat. Contoh, Qul huwallahu ahad. Nah, itu di belakang. Ini pengertian kol-kola. Selanjutnya huruf kol-kola di situ ada berapa? Halo? Oh, ayo di situ apa? Nah, betul si Lali. Huruf kol-kola ada 5. Qaf, ba, ta, jim, dal, atau disingkat baju di toko. Saya ulangi agar mudah ingat, baju di toko. Ba, jim, dal, tok sama kof. Ya betul. Ini huruf kol-kola. Dari sini mungkin masih bingung. Ya, kalau nggak ada saya lanjut. Yang pertama, jadi kol-kola dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama yaitu kol-kola kecil atau kol-kola subro. Apa sih kol-kola subro? Yaitu kol-kola yang mati atau berharokat sukun di tengah kalimat atau kata ya. Jadi ini kol-kola kecil itu matinya di tengah-tengah kata atau kalimat. Contoh di situ ikoro. Nah, ikok itu beda di tengah-tengah. Beda kalau di akhir nanti. Jadi kol-kola subro itu matinya di tengah-tengah. Ikoro. Atau contoh yang lain, alam yaj'al. Nah itu ya. Banyak contohnya dalam Al-Quran, cuma di sini saya tulis cuma satu dia. Iqra, ini yang saya garis bawahi. Dari memantul nggak seberapa keras. Iqra. Nah, sudah berapa? Ini kol-kola kecil. Yang pertama, yang kedua. Apa itu kedua? Nah betul, kol-kola kubro atau kol-kola besar. Apa sih besar? Terjadi apabila huruf kol-kola diwakafkan karena berada di akhir kalimat. Tadi sudah, atau coba dilihat di bawahnya ada contoh. Khalaqal insana min alaq. Nah, min alaq itu yang saya garis bawahi. Itu disebut kol-kola apa? Kubro, betul. Kol-kola besar. Nah, ini pembagian kol-kola, betul ya. Sebentar. Ya, itu materi pada pagi hari ini. Sebetulnya singkat, tapi kalau dijelaskan yang panjang perlu diingat. Tadi yang pertama membaca huruf alaq, membaca surat al-alaq, menulis, nanti belum ya ada tugasnya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya mari kita membuat kelompok ya. Ayo kelompok. Jadi Bapak ini kelompok 1, 2, 3, 4, nanti 5 ya. Ini 5, ini kurang 1. Bapak nanti 1 ke sini ya. Biar pas. Ayo
Coba dicatat dulu. Nanti kalian membuat kerja kelompok bersama-sama menghubungkan ayat. Yang pertama tugas kelompoknya nanti menghubungkan arti sama ayat. Coba untuk tugas kelompok ini kalian tempel dulu ke kertas berbalu itu, kertas karton. Yang kertas itu ya ditempel, terus kamu kasih nama kelompok kamu. Singkat gak apa-apa. Barangkali ada nama yang panjang yang disingkat. Dijajan gini namanya, seret. Ya, di sini. Tempel di sini ya, ayo. Tempel di sini. Ya, nanti namanya di sini boleh, ayo. Coba sekarang ayo dicari arti sama lafadznya. Ayo. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sama-sama ayo dibantu. Kalau sudah, ayo yang sudah boleh presentasi ke depan. Ayo, Ganda, Azam, sampai Aska sampai Bina. Asaka, Mas. Ya, di sini ya, nggak apa-apa. Ayo. Sambil melihat nggak apa-apa. Ayo sini. Siapa yang mau bicara? Siapa yang mau bicara? Sini, biar nggak silau, sini tahu deh. Nggak apa-apa, ayo, coba baca ayo. Baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Betul? Ya betul. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Betul. Yang kedua sekarang. Yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Artinya dibaca, artinya. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya betul. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Betul. Ayat ketiga, ayat cepat. Yang ketiga, Iqra ini. Iqra wa rabbika al artinya bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Ya betul. Ayat keempat. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan tenang. Alamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Oh ya, beri aplaus dulu. Halo ya. Ini kelompok ketiga. Jadi kelompoknya sudah sesuai ya. Silakan duduk. Sekarang kelompok 4 ini berani ya. Kelompok awas sekarang. Ya ayo kelompok 4. Ayo, siapa yang membaca? Ayo, ini baris, ayo. Apa? Sana. Ayo, saya dibaca. Ayo, ayo. Jangan agak ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya. Ya, itu ada masalah, halo? Salah. Betul, yang kedua, ayo. Yang kedua, Khalaqal insana min 'alaq. artinya. Artinya, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, betul, yang ketiga. Ayo. Iqra wa rabbukal Artinya, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Betul? Ya, betul. Yang keempat, ayo. Mungkin gantian sila. Ada yang lain? Yang keempat, alladzi apa pakai ayat alladzi? Artinya. Yang mengajar manusia dengan benar. Ya, betul. Yang terakhir, ayo alamat, ayo. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, betul. Artinya baca. Artinya, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya betul. Ya, tepuk tangan untuk kelompok
Ya. Ini waktunya. Ayo, kelompok 1. Siapa yang membacakan? Baca ya, baca. Siapa yang membacakan? Ia telah menciptakan manusia dari sebuah darah. Betul atau salah? Jadi yang ayat pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh ya, nggak apa-apa. Betul, ini cuma bacanya. Jadi coba sekarang kita akan mengevaluasi dari pembelajaran pada pagi hari ini sejauh mana kalian memahami surat Al-Alaq. Ya, nanti saya bagikan soal, nanti dikerjakan sendiri. Ya, nah sekarang ini asesmen sumatif. Ini untuk mengukur kamu sejauh mana memahami surat Al-Alaq dan buku bacaan Qalqalah tadi. Ya. Ya, selanjutnya saya akan menutup atau mengevaluasi atau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Coba duduk, siapa? Kemudian Jadi surat Al-Alaq tadi membahas tentang apa? Halo? Surat Al-Alaq tadi membahas tentang apa? Perintah membaca. Manusia diciptakan dari sebuah darah. Pena adalah alat tulis untuk apa? Ilmu pengetahuan. Wah, yang kedua, Iqra, maaf, bacaan Qalqalah dibagi berapa tadi? 2. Pertama, Sugro dan Kubro. Sugro mati asli di tengah-tengah, Kubro mati asli karena wakaf atau di akhir kali. Huruf Qalqalah ada berapa tadi? 5. Betul. Apa siapa saja? Ba, Jim, Dan, To, sama Kof. Baju di toko Ba, Dan, Jim, To, Kof. Nah, itu pelajaran pada hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu membahas tentang surat tentang Asmaul Husna Al-Khabir. Yaitu itu selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Dan anak-anak, semoga pembelajaran pada hari ini kita diberi ilmu yang bermanfaat dan selanjutnya bisa kalian amalkan. Mulai dari sekarang kalian harus mengamalkan isi pesan surat Al-Alaq. Perintah membaca, jangan malas-malas untuk membaca. Kamu yang malas nanti kamu nggak bisa akhirnya getun bahasa Jawa nih. Menyesal. Nek gak iso poco akhirnya getun. Terus membaca adalah kunci ilmu pengetahuan. Ya, intinya jangan lupa terus mengaji Al-Quran karena kita adalah umat Islam yang belum lancar mengaji dan mengaji, yang masih gaduh-gaduh atau masih belum mengenal huruf jaya harus tetap terus mengaji. Ya, baik anak-anak, semoga pertemuan pada pagi hari ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Ada berani untuk ayo coba azan. Tetap siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, ketemu untuk minggu depan. Ya.